Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di general reading ya, pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Jadi bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semuanya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Terima kasih sudah klik video ini ya. Terima kasih sekali. Ya. Akhir-akhir ini di belakangmu orang ini baper dan dia menceritakan sesuatu tentang naksir kali ya, maybe mungkin. Jangan lupa ya, likes-nya, subscribe-nya, likes-nya, komentarnya, sharing ya ke teman-teman semua. Mudah-mudahan channel Gondes semakin berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat buat sahabat semua. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari Gondes ya. Akhir-akhir ini di belakang kamu orang ini baper dan dia menceritakan kamu sesuatu tentang kamu. Dia menceritakan sesuatu tentang kamu. Apa itu ya? Mungkin karena dia cinta. Mungkin karena dia sebel, jadi nyeritain ke orang lain ya. Tapi kita akan lihat. Fokus ya. Semua kembali pada Sang Pemilik alam semesta. Jangan lepas untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun ya. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini di belakangmu orang ini baper dan dia menceritakan sesuatu tentang kamu. Baper, dikiranya kamu tuh jangan ngomong dia karena kamu naksir. Ada sesuatu, orang ini putus asa ya, putus asa, lelah, mungkin sudah baper banget. Sangat ya. Kamu bertemu dengan dalam keadaan putus asa, bertemu dengan orang ini dalam keadaan putus asa, lelah, putus asa ya. Waktu itu kamu bertemunya dalam keadaan putus asa dan dia itu seseorang yang memang sudah lelah ya. Putus asa itu lelah ya, kayak malas gitu ya, kayak sedih atau kayak melo, intinya putus asa, seseorang yang putus asa. Tapi setelah bertemu dengan kamu itu dia ngerasa perubahan gitu loh, kangen. Baru ketemu sekali dong Des, 2 kali mungkin. 2 kali mungkin, soalnya orang ini udah ngerasa kangen ya, mungkin karena energi kamu ya yang membuat dia itu merindukan kamu ya. Dia itu kayak ngerasa udah punya beban, udah ada permasalahan, ketemu dengan kamu memberikan energi positif untuk dia yang membuat beban hidup dia itu menjadi lebih ringan, menjadi lebih baik ya, karena energi kamu membawa ke hal yang positif untuk dia gitu. Itu udah mulai baper ini karena dia sudah mulai merindukan. Padahal kenal belum beberapa kali, belum banyak kali gitu loh. Mungkin teman kerja kamu atau ini mungkin ya kenal di sosmed gitu dan terhubung ya. Padahal nggak ada pernyataan apa-apa ya. Orang ini memang player sih ya, jadi ya itu termasuk tertarik sama kamu karena kamu memberikan sebuah energi yang positif buat dia gitu, yang membuat dia itu selalu membayangkan kamu, selalu memikirkan kamu, jadi ada rasa ketertarikan sama kamu. Orang ini mudah jatuh cinta ya, dan memang dia punya sesuatu kelebihan. Apa itu? Player.
playboy atau playboy. Kalau playboy itu kalau dibaca pelan gimana sih bacanya? Ya. Nih mulai ada detik-detik yang disebut dengan mengkhianati perasaan, mengkhianati hubungan, mengkhianati keadaan atau waktu ya. Di sini kerinduan itu muncul gitu loh, kangen gitu, karena energi kamu itu benar-benar atau kamu yang menyala ya, sehingga membuat orang itu merasa diterangi oleh kamu, silau gitu, silau, dan terpikirkan terus. Energi kamu selalu, energi positif kamu tuh selalu membuat orang itu ya seperti ini ya, kelepok. Ada beberapa orang yang bisa selesai dengan kamu, tetapi ada juga yang nggak bisa selesai dengan kamu karena energinya saling terlibat. Mungkin ya itu kalian bertemu ya kan, nggak sengaja sih bertemunya, atau di suatu kantor atau di kalian tempat teman kerja, bisa jadi ini teman kerja, tapi bisa juga teman di sosmed, tapi bisa juga orang yang memang baru ketemu gitu ya. Mungkin karena peduli kamu, dia dalam keadaan putus asa itu kamu mendekat, memberikan masukan, memberikan saran, memberikan ya, kamu siap membantu dia dengan segala kemampuan kamu, seperti mendengarkan dia curhat apapun itu. Tapi justru disinilah baper, atau kamu menegur dia di saat dia lagi putus asa, kemudian dia menyimpulkan lain, itu yang disebut dengan baper gitu. Suatu saat ini kamu akan bersedih mengingat orang yang sudah tiada, tapi itu pertanda bahwa mereka ada di sekitarmu. Kamu sendiri sepertinya punya problem gitu loh. Ada seseorang yang sudah pergi dari kamu dan masih ada di hati kamu, bahkan terkadang kamu tuh sedih kalau mengingat gitu loh. Udah begitu jauh pacaran, sudah begitu setahun menjalin hubungan, sudah begitu jauh ibaratnya tuh apa yang direncanakan gitu, tapi ternyata semuanya tidak terjadi dan sudah nggak ada bersama kamu gitu ya. Tapi sebetulnya hal seperti itu kalau kamu masih suka sedih terus mengingat itu, berarti kayak energi kalian itu masih terlibat gitu, masih saling terlibat gitu, atau paling tidak pertanda bahwa dia ada di sekitar kamu gitu, masih ada di sekitar kamu gitu. Karena kayak gini nih, misalkan kamu tiba-tiba mengingat seseorang itu orang yang kamu cinta atau orang kamu sayang, yang kemarin awas apa mantan atau orang yang kamu kenal, atau intinya kamu kalau mengingat seseorang itu sampai menangis, itu biasanya yang di sana itu jatuh cinta, mencintai kamu. Tapi kalau kamu mengingat seseorang dalam keadaan kondisi marah, sebel, tidak ada cinta lagi ya. Tetapi kalau kamu sedih, itu pertanda bahwa yang di sana masih mencintai kamu, atau yang di sana mencintai kamu gitu. Akan terjawab, ada seseorang yang tidak bahagia hidup dengan orang lain karena memaksakan diri, yaitu karena ngerasa memaksakan diri itu meninggalkan kamu ya, terus kamu merasa sedih, dan dia baru sadar setelah terpisah dengan kamu, dia ngerasa ya kayak gak bahagia gitu. Ternyata yang dia pikirkan dengan yang lain itu bahagia, ternyata tidak ya. Kemudian kamu di pertemuan, karena energi kamu tuh positif gitu loh, jadi mungkin punya sebuah latar belakang basic yang sama. Orang ini putus asa, bertemu dengan kamu begitu bisa memberikan sebuah keteduhan, maksudnya ya kamu mendengarkan apa itu, menyapa dengan lembut ya, membuat dia baper gitu ya. Dasarnya dia memang juga playboy, mudah jatuh cinta seperti itu, tapi kamu tidak. Kamu di sini masih selalu melibatkan orang masa lalu di hati kamu gitu, karena kamu masih sayang ya. Ada yang akan terus-terusan buat namamu buruk, dia ingin orang-orang juga nggak suka sama kamu
Ya orang kalau kecewa itu mungkin orang kecewa sama kamu, cintanya nggak berbalas, jadi ya melakukan sesuatu hal yang konyol dengan cara menjelek-jelekan kamu. Seseorang akan berhenti playing victim atau berhenti jadi merasa jadi korban gitu, atau menyalahkan dirimu yang membuat seolah-olah dia menjadi korban. Ada playing victim, sadar dia itu nanti akan ada yang sadar mendatangi kamu mungkin, ya akan kembali sama kamu mungkin. Kalau tidak ya paling tidak dia merasa menyesal karena sudah memperlakukan kamu seperti itu, menyalahkan. Ada siapa yang salah, dia marah-marah duluan. Kita ngomong sebentar cuma hal-hal yang intinya itu apa ya, cuma menyampaikan sebuah sesuatu gitu, bukan permintaan tapi lebih ke saran. Itu juga yang disalahkan kamu mengatakan karena punya hubungan sama seseorang, punya pacar, terus membuat dia tersinggung, kamu yang disalahin. Kamu punya yang lain, kamu yang disalahin, karena betulnya dia nggak nyadar bahwa dia itu sudah cuek sama kamu, nggak ngurusin kamu gitu. Dan disinilah kamu mulai belajar banyak tentang sebuah ketidakketergantungan. Jadi kamu lebih ke ikhlas, bisa menerima, dan kamu dengan pengalaman seperti ini bertemu dengan seseorang yang notabene putus asa seperti kamu, memberikan saran atau memberikan energi positif ke dia. Kamu seperti menggelontorkan energi, ternyata masih ada orang yang peduli sama dia gitu. Itu termasuk baper juga kan orang ini. Iya betul ya. Akan ada usaha dari dia nih ya. Kita bicara tentang orang ini yang menceritakan kamu ya, atau sesuatu tentang kamu, karena bapernya dia berusaha untuk menceritakan bahwa lewat media sosial atau apapun itu atau pertemanan, kamu tuh orangnya baik gitu. Dia berusaha untuk bisa menyampaikan ke orang-orang bahwa dia sudah kenalan sama kamu gitu, dia sudah menjalin hubungan dengan kamu, padahal enggak. baper kan ya. Dan dia bilang kalau suka komunikasi dengan kamu lancar ya kan, padahal ya cuma sebatas teman gitu. Atau ya di sosial media kan biasa saling memberikan saran, saling ya kayak apa ya, apa ngelaba bahasanya tuh apa sih kalau suka colek-colek gitu. Tapi dia baper dan diceritakan ke teman-temannya, aku punya pacar, teman di sosmed itu, ketemu di sosmed. Nah. Mencari pencerahan orang ini dan berdoa untuk kamu terus. Jadi kamu tuh namanya diangkat ke langit karena bapernya itu gitu. Nah saat ini juga dia rindu sama kamu, kangen, rindu. Bertemu sebelah tangan nggak tahu lah, itu urusan kamu sama dia ya kan. Aku cuma membacakan tentang seseorang yang baper ya, dan menceritakan kamu, tentang kamu ya, jatuh cinta dia tuh ya, bahwa kamu nanti dia akan menelpon kamu juga. Ini sering masih komunikasi ya sama kamu ya, dan dia ingin mengajak serius. Bapernya kelewatan ini namanya. Mau ngajak serius sama kamu, orang baru akan datang, mungkin ini orangnya ya, mungkin ini orangnya gitu loh. Jangan terlalu menggenggam seseorang karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Jangan berlebihan ya, kecuali uang. Lama hubungan mah nggak usah kencang-kencang megang, slow aja. Kalau pegang kencang itu ibaratnya kayak pasir, semakin kita pegang kencangnya semakin lepas, habis. Jadi nggak usah lebay ya. Kalau dia baper sama kamu, dia menceritakan ke yang lain bahwa kamu pacar, ya udah apa-apa, biarin aja ya. Tapi ternyata dia jodohmu karena dia memang ingin serius sama kamu. Ini orang baper ya, bapernya kelewat. Beberapa anggota keluarga akan memperbaiki hubungan dengan kamu. Mungkin kamu ada masalah dengan keluarga kamu ya, itu hanya kalian yang tahu sih ya kan. Aku nggak tahu ya kan semua itu kan hanya kalian yang tahu gitu.
Ada anggota keluargamu yang suka bikin kerusuhan atau huru-hara sama kamu. Dia bertingkah ya, dia bertingkah gitu. Nangis karena dia iri hati sama kamu, tapi orang ini juga nggak mau kehilangan kamu. Ini keluarga kamu nih. Ya. Ada yang bersedih karena pernah membiarkan kamu pergi, harusnya kamu jadi pasangannya. Ya, kalau penyesalan itu ada di depan, namanya pendaftaran. Makanya kenalin aku dulu gitu, maksudnya kenal aku dulu gitu ya kan, baru mengambil keputusan meninggalkan. Kalau cuma sepotong-sepotong tahu aku ya meninggalkan setelah kamu pergi. Aku ternyata aku baik, aku di cewek setia aku. Makanya dia yang positif yang membuat dia itu nyesel ninggalin kamu gitu. Beberapa orang ingin ke kamu ya. Kenapa? Kamu bisa sangat spiritual, energi positif, atau bisa tahu energi. Misalkan kayak gini, kok bisa tahu ini, bisa tahu itu apa gitu ya? Kenapa gitu ya? Kok bisa baca tarot gitu? Kok tahu gitu? Kok tahu aku tuh seperti ini karakterku? Ya belajar kayak gitu tuh, belajar ya. Orang ini ingin nanya sama kamu gitu. Ada juga ya, namanya kehidupan ya, boleh-boleh aja nanya-nanya aja sih, iya kan tuh. Ya, akhir-akhir ini di belakangmu orang ini baper dan dia menceritakan sesuatu tentangmu. Baper banget loh. Sangat baper sampai nanti endingnya menikah juga. Cerita-cerita ya bahwa kamu orangnya seperti ini, kamu udah pacaran jadi pacarnya, dan dia ingin serius sama kamu. Yang pasti itu yang terlihat, dia ingin serius sama kamu. Endingnya seperti itu ya. Makanya di sini kamu kan akan ada orang baru, tetapi kamu masih mengingat orang lama, ya kan? Masih mengingat orang lama. Menurut kamu gimana coba? Ya, mau dilanjut atau tidak? Atau kamu diam aja setelah menonton video ini? Diam aja lah Des, biar nanti berjalan dengan seiring waktu. Ya udah, ikutin aja alurnya ya, nikmati prosesnya. Dimanapun ya harus begitu gitu. Orang baper itu suka aneh-aneh, tahu nggak sih? Ya kayak pemimpi ya Des. Iya kayak pemimpi, tapi bisa jadi kenyataan ya Des, bisa. Ini nyatanya terlihat di sini. Nanti ending-endingnya juga kamu tertarik energi dia, karena dia banyak memikirkan kamu sehingga energi kamu tertarik gitu, dan kamu memikirkan dia. Kan ini bagian dari orang baru yang akan mendekati kamu, orang yang baperan. Tapi ini hati-hati ya, orang ini player, udah jatuh cinta ya. Seperti kaset gitu loh, sesuatu yang terjadi itu dia rekam gitu, dia rekam ya, dia lakukan kayak ya kaset ya, merekam semua kejadian-kejadian itu, termasuk bapernya dia ya intinya kan seperti itu. Jadi kayak keinget-inget terus, keinget-inget karena dia padahal cuma baru berapa kali bertemu, tapi sudah ngerasa nyaman, sudah ngerasa orang ini baik, ngerasa kamu tuh baik, ngerasa kamu tuh ada perhatian sama dia. Padahal kan sesama manusia tukar pikiran tuh hal yang wajar ya, tapi dia baper. Jadi membuat sebuah kesimpulan sendiri gitu. Ada karmic relationship ya, ada feeling trigger, ada turmoil, ada resistance atau elation atau letting go, atau loving you gitu, atau ya. Hubungan karmik atau karmic relationship itu apa sih? Karmic relationship itu yang dimaksud hubungan karmik ya, relationship ya, hubungan karmik atau karmic relationship itu adalah sebuah istilah ya, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang didasari dengan keyakinan kuat bahwa pasangan
yang dimiliki adalah belahan jiwa. Nah, termasuk dia itu yang baper ya. Ini termasuk hubungan karmic relationship ya, atau jodohnya gitu. Kayak baru kenal tapi kayak udah kenal lama, kayak sudah pernah ketemu. Kayak dia itu belahan jiwa aku, ini orang menceritakan ke orang lain tentangmu ya. Karena keyakinan tersebut itu hubungan karmik ini ya biasanya dipenuhi dengan gairah emosi. Tapi aku kan enggak, Des. Nanti akan tertarik kamu karena orang ini kuat energinya memikirkan kamu. Namun ya, keyakinan energi yang kuat ini seringkali membuat kamu atau dia kesulitan untuk melihat kekurangan dan kelebihan pasangan dari pasangan tersebut gitu. Jadi karmic relationship itu ya kayak hubungan yang memang sebetulnya dari karmik itu, hubungan karmik kayak ya karena intinya dimulai dari rasa baper juga ya, ngerasa yakin, ngerasa gitu bahwa dia itu orang yang dipertemukan dengan aku ke tadi itu adalah dulu masa lalunya pasangan aku. Nah kayak gitu, dan aku ngerasa nyaman sama dia kayak sudah kenal beberapa puluh tahun yang lalu. Ini yang baperan tuh kayak gitu loh, kayak ngerasa dekat sekali padahal ya cuma baru ketemu beberapa kali gitu loh, ya kan, aneh-aneh aja gitu loh. Ya, ada yang disebut namanya berbicara atau pembicaraan. Nanti akan ada pembicaraan antara kamu dan dia. Di sini ada komunikasi tadi ini, dan nanti akan pembicaraan serius. Tapi tentunya juga tidak segampang membacakan kartu ini, pasti ada prosesnya, nanti ada prosesnya ya. Ya, ada panah asmara loh di sini tuh. Ada yang disebut namanya apa itu? Panah asmara ya. Atau dewa asmara. Ya. Ada nih, nanti saling jatuh cinta kamu sama dia. Awalnya baper dia sama kamu. Tapi ternyata nanti menjadi sebuah ending yang betul-betul terjadi. Kalau kamu ada di ranah ini ya, kamu udah ada tanda-tanda gitu. Ya, jangan gegabah, tetap santai aja ya, seperti itu. Tetap santai, tak usah cari tahu banyak, biarin aja ya. Jangan sampai semuanya nanti justru akan melukai kamu ya, seperti itu ya. Oke, sahabat Gondes, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Di sini dikatakan ya, beberapa orang ya tidak cerita masalahnya, termasuk orang yang baper ini, karena mereka yakin kamu peka dan bisa merasakan energi mereka. Nah kan, seperti itu loh. Bagaimana menurut kamu ya kan? Dia ngerasa peka gitu, merasa kamu tuh peka, bisa merasakan. Karena di sini juga ada dewa asmara ya. Jadi bapernya tuh kebangetan sampai terobsesi atau berekspektasi ya, seperti itu. Oke sahabat Gandes, semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Yang ingin personal reading silahkan personal reading ya, hubungi nomor WA Gondes yang di video atau di deskripsi ya, karena Gondes akan selalu melampirkan nomor WA itu ya. Kalau kamu ingin pure energi kamu, karena kamu ada tanda-tanda ada orang yang saya deketin atau ada orang yang seperti ini loh ceritanya, oke, silahkan ya. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan pedoman hidup ya. Semua kembali pada Sang Pemilik alam semesta, menyerahkan apapun itu dan tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Hanya Allah yang kuasa, mempunyai rencana terhebat dan sempurna. Tetap menjadi orang baik, bersyukur dalam segala keadaan, dan jangan lupa ya, semua kembali ke kamu, karena hidup ini adalah tanggung jawab kamu, kembali ke tangan kamu ya. Oke. Ada kesalahan milik aku, ada kesalahan milik Sang Sempurna. Tetap jaga kesehatan, tetap jadi orang baik, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, karena hanya Allah yang mempunyai kuasa terhebat ya. Jadi mencintai apapun, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri ya. Oke,
Jaga kesehatan dimulai dari mencintai diri sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati. Amin.